ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Berapa orang yang ngantri Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Kepalanya Tadinya dibenturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Niko di Caruban Misteri Channel. Kali ini saya ingin membahas sesuatu hal yang mungkin bisa dianggap penting karena polemik yang saat ini sedang terjadi di masyarakat, yang terjadi di kota saya yaitu Cirebon. Tetapi ini akhirnya menjadi sesuatu yang viral, bisa jadi se-Indonesia. Ada hal yang harus saya sampaikan ya, karena bisa jadi banyak pemahaman-pemahaman lain yang mungkin belum paham ya tentang viralnya berita tentang dunia kesurupan atau kerasukan. Nah, dari beberapa hal yang saya lihat di konten-konten YouTube ya memang kebanyakannya adanya di YouTube, adanya channel-channel yang beberapa saya lihat ada yang mempraktekkan tentang korin-korinan gitu, tarik korin, maksudnya tarik goib, makhluk goib yang katanya korin ya, saya bilang korin-korinan gitu. Saya patahkan dulu deh, dan saya nggak percaya itu, dan saya harap untuk para netizen nggak usah percaya dulu, bukan nggak usah percaya dulu, katanya nggak usah percaya aja deh. Apalagi itu kan dimainkan hanya di grupnya dia sendiri ya, di orang sendiri. Ada orang berpakaian ala ustadz, ala kiai gitu kan, bicaranya lemah lembut, sok bijaksana gitu kan kesannya, lalu menjual nama Allah dan sholawat, terutama nama Rasulullah Muhammad ya. Dia tarik korin, cep, aduh, masukin ke tubuh temennya, cep, bilang ini adalah rohnya Vina, bilang ini rohnya si Egi. Nah, bisa jadi nanti berlanjut lagi rohnya si saksi kunci, nah, si Aib lah, lalu si Ferry lah, yang pro dan kontranya ya antara Aib dan Ferry ya, yang saat ini sudah makin terkuak. Ya itu ya kalau dibicarakan luas itu di media sudah dijabarkan lah. Cuman saya ingin fokus ke hal kerasukannya tadi. Nah, kalau seseorang mampu menarik korin ke tubuh manusia, lalu manusia tersebut yang katanya mediatornya menjadi yang aslinya nggak sadarkan diri, lalu mengaku-ngaku yang ada dalam dirinya itu yang masuk adalah korinnya si yang dimaksud ya. Karena ada beberapa yang mencoba membuat sebuah konten ya gitu, akhirnya tubuh mediator kemasukan korinnya Vina, akhirnya mengaku A, B, C, D sampai Z ya, ditanya ini dan itu. Lalu si orangnya udah hidup ya, kalau tadi Vina ya cerita udah mati ya, yang masih hidup aja tuh ya korinnya bisa diambil. Gila bener, malaikat kalah deh, kayaknya udah melangkahi SOP kerjanya malaikat nih. Ya ini saya anggap itu suatu pembodohan dan penggoblokan ya, gitu. Akhirnya muncul banyak kalangan ya, dari mulai tokoh-tokoh supranatural yang sudah terkenal, ditanya juga sama media, pengakuannya begini dan begitu. Lalu hadirkan lagi siapa gitu, tokoh siapa di beberapa media ya. Dan patut diketahui semua pernyataannya itu berbeda.
boleh dicek sendiri ya dari setiap media-media ya, pengakuan A, B, C, D, sampai ada juga yang pakai permainan kartu tarot. Ini nih yang lucu lagi, pakai kartu tarot. Sedangkan dulu di era dulu ya, mungkin kalau teman-teman baca-baca tentang apa sih kartu tarot itu kan sudah ada sejak era Romawi ya, yang sebetulnya digunakan untuk hiburan sebetulnya, bukan untuk meramal. Tapi hanya di Indonesia akhirnya dibikin media alat untuk meramal, dan itu nggak bisa diyakini ataupun tidak bisa dipastikan 100% itu benar, tidak bisa. Tapi bicara soal percaya dan nggak percaya itu ya itu kembali lagi pada masing-masing ya. Nah, kenapa sih saya sekarang mau bahas tentang kerasukannya Linda ya? Nah, Linda ini mengalami kerasukan yang konon katanya ya, kemasukan arwahnya Vina. Ini jadi hal yang paling gimana gitu bagi saya, dan saya nggak mempercayai 1000%, nggak mempercayai. Jadi gini, kalau orang sudah mati ya, matinya karena bunuh diri, karena sakit, mati dadakan, mati karena putus cinta, mati karena kecemplung sumur, mati karena ketabrak truk lah, ketabrak pesawat kek, ketabrak nyamuk kek, itu kalau udah mati ya udah urusannya, waduh, malaikat kalau udah cabut nyawa udah langsung dibawa ke akhirat ya, ke tempat seharusnya dimana roh ataupun arwah manusia yang sudah meninggal itu sudah ada tempatnya sendiri ya. Jadi kalau ada arwah atau roh ya yang dalam beberapa hari masih gentayangan lalu masuk ke tubuhnya seseorang, seperti kasus pada Vina ini ya, masuk kepada tubuhnya Linda, gimana ya. Jadi kalau kita runut dari beberapa media ya, ceritanya si A, si B, termasuk cerita dari pamannya Linda sendiri ya, yang sempat didatangi oleh awak media itu, sempat dikatakan bahwa Linda itu dari kecil sering mengalami atau sering kerasukan, bahkan mudah kerasukan ya. Kalau dari beberapa para ahli bidang supranatural mungkin mengatakan bahwa tubuhnya Linda ini tubuhnya manis ya, memang orangnya manis ya, tapi kalau sifatnya dikatakan manis, auranya, energinya ataupun aura atau gimana ya gimana ya, auranya jadi aura-auran gitu ya. Maaf ya, bukan saya mau mematahkan yang secara gimana ataupun meledek ataupun gimana, tidak ya, wallahi tidak. Hanya saja kasus-kasus seperti itu kebanyakan kalau di Indonesia dianggapnya itu adalah indigo atau anak yang memiliki kelebihan secara supranatural. Ini hanya di Indonesia ya, selalunya dianggapnya seperti itu. Padahal itu kalau bagi kalangan orang-orang ahli kejiwaan itu masuknya kategori gangguan kejiwaan. Ada kategori gangguan kejiwaan ringan, menengah, dan berat ya. Kalau udah berat udah ODGJ maksudnya. Nah, ini yang patut hati-hati dan mungkin patut dipahami juga buat Linda atau keluarganya, agar permasalahan ini nggak boleh terjadi lagi keseringan ya. Hubungilah psikiater. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada orang-orang yang mengalami faktor-faktor delusi akut ya. Jadi halusinasi dan delusi itu berbeda ya. Nah, ini kalau kaitannya halusinasi sama delusi yang dialami Linda ini bisa jadi berkaitan antara halusinasi dan juga delusi. Nah, ini orang-orang seperti ini jangan dibiarkan lama, apalagi ini nih yang bahayanya lagi, kalau pihak keluarganya ataupun orang tuanya kalau ada permasalahan apa-apa di kerabatnya, temannya ataupun siapa, kalau ada apa-apa nanya ke anak saya aja deh gitu, anak saya bisa melihat, bisa lihat makhluk halus, anak saya bisa nerawang, anak saya bisa ini dan itu. Ini bahaya lagi, jadi diperlakukan layaknya seperti paranormal. Akhirnya si orang tersebut yang mengalami delusi ini akhirnya keseringan bersentuhan atau mengalami hal-hal yang berkaitan dengan supranatural.
Nah ini nanti pikirannya segala macamnya, waduh ini larinya ke arah itu terus ya. Nah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, semuanya delusi. Karena ada delusi yang sifatnya delusi pendengaran. Ada istilah seperti itu ya. Saya katakan simpelnya aja, delusi pendengaran. Contohnya gini, ada orang-orang yang bisa sering mengalami bisikan, suara-suara ini, padahal nggak ada suara itu. Jadi terjadi karena dirinya sendiri ya, dari pendengaran dia sendiri. Misalkan dia mendengar suara, kalau di dalam dunia supranatural ya, suara harimau sedang mengaum bila berada di tempat-tempat yang katanya angker gitu, pohon-pohon besar segala macam. Akhirnya dikatakan, wah pohon ini ada penunggunya harimau, macan lah segala macam. Ini bahaya kalau udah gitu. Wah, lalu ada interaksi, terjadi interaksi, nanti kejadian kayak yang udah dulu tuh di Bandung tuh, di mana, wah aing mau, aing macan, aing Siliwangi gitu. Nah ini nih ngawur kalau udah gitu. Ya wilayah aing. Siliwangi. Aing. Dan ada lagi kalau delusi mata ya, delusi penglihatan. Jadi dia bisa melihat, wah makhluk gaibnya seperti ini, A, B, C, D bentuknya, udah aneh-aneh segala macam. Padahal yang dia lihat nggak ada, kenyataannya nggak ada. Dan itu hanya terjadi pada penglihatannya dia sendiri. Nah akhirnya hal-hal seperti itu dianggapnya orang memiliki kemampuan indera keenam. Sama lah seperti pengacaranya Linda ya, Ibu Putri yang mengatakan di media itu ya, bahwa Linda ini memiliki kemampuan secara indera keenam. Aduh, ini nggak pantas deh kalau dilontarkan dari mulut seorang pengacara gitu kan. Jadi kalau pengacara itu kan harusnya berpikirnya secara logis gitu kan, dan apa yang diucapkan segala macam ya yang logis gitu. Jadi ini akhirnya melebar kemana-mana dong. Nah karena gini ya, saya balik lagi kepada faktor Linda. Kenapa sih saya kok nyentil banget ke masalah Linda? Ini bukan apa-apa biar nggak banyak orang akhirnya meyakini dengan apa yang terjadi kepada Linda sebelumnya ya, di tahun 2016 hingga sekarang viral lagi setelah film Vina sebelum 7 hari itu ya, sekarang lagi viral itu, akhirnya terkuak lagi, akhirnya timbul lagi di mana-mana orang merewind atau memutar ulang rekaman kerasukannya Linda kala itu yang mengaku atau seolah-olah diketahui bahwa itu adalah rohnya atau arwahnya Vina ya. Nah ini kenapa saya bilang melebar? Ya melebarnya karena pengakuan dari Linda sendiri itu dia sedang berada di rumah, walaupun awalnya dia mengatakan adalah teman-teman tongkrongannya mulai dari korban ya, Eki dan Vina dan teman-teman lainnya gitu kan. Konon pada kejadian tragedi tersebut ya, Linda sedang tidak ada di TKP, pengakuan ada di rumah. Yang bagi saya berpikir, Linda saat itu mengaku punya pacar, dan itu pun diperkuat oleh pengakuan Linda sendiri dan juga pengakuan dari pengacaranya langsung. Di kala itu di tahun 2016 Linda punya pacar yang satu tongkrongan, di satu geng lah, satu grup lah kata-kata. Nah, ini kalau kata saya akan melebar kepada pacarnya Linda. Kalau sekarang udah mantannya mungkin ya. Yang namanya pacar deh, kalau udah ngomong segala apapun curhat deh gitu. Kalau sama pacar pasti kan serba terbuka ya, jujur semuanya, apa-apa belak-belakan gitu kasarnya ngomong. Bisa jadi bahwa pacarnya Linda berada di TKP atau melihat kejadian yang senyatanya, hanya saja menutup-nutupi ya, tapi hanya cerita kepada Linda setelah kejadian ya. Lalu cerita deh, Lin, salam gini, terus Eki sama Vina di gini, terus orangnya ini gitu. Nah Linda yang memiliki
faktor-faktor tadi yang saya katakan di awal, faktor delusi akut, rekam deh di otaknya Linda ya, apa yang diceritakan oleh pacarnya gitu kan. Nah, mungkin dikala itu setelah hari-hari berikutnya ya, timbul ada tekanan-tekanan di hatinya, perasaannya segala macam campur aduk setelah mendengar cerita ya, apa yang disampaikan pacarnya. Kalau memang seperti itu ya, mohon maaf saya belum berarti saya menuduh ya, hanya mengira-ngira ya. Lalu terekam kuat di otaknya Linda, begini apa yang dikatakan pacarnya, tanpa sadar itu terjadi, dan Linda dalam kondisi tidak sadar dilihatnya, dia nggak sadarkan diri, bahkan dilihat oleh pihak keluarga yang lain ataupun orang lain memang nggak sadarkan diri, dan dia bersikap seperti kerasukan, bukan kerasukan apalagi kesurupan. Nah ini karena apa ya, mungkin bagi para kalangan orang-orang yang ahli dalam bidang psikologis ya bisa sangat menilai ya, karena apa yang dikatakannya sampai nama, sebutan nama ya seseorang pelakunya gitu, bahkan ada sebutan lagi, ada 2 orang yang lari ke Jakarta gitu, kabur gitu kan, lalu pelakunya ada berapa orang, disebutkan semua detailnya, bahkan dipukul pakai balok gede-gede lah, ininya itulah segala macam, lalu diseret di jalan lah segala macam. Jadi itu kan suatu kronologis yang sangat detail ya. Jadi kalau balik lagi mengenai tentang kerasukan tadi, apabila yang masuknya ruh udah jelas nggak mungkin, jadi saya katakan gitu, saya sebagai orang muslim ya tidak boleh mempercayai itu, dan ya kalau dipercayai ya emang nggak bisa juga ya, masa menentang aturan yang sudah dibuat oleh agama ya. Jadi kalau punya pendapat lain ide dan itu ya itu terserah, cuman saya nggak mau melangkahi dari aturan agama yang sudah ada itu kan. Jadi sama saja melangkahi kodrat Allah ya. Wah, repot ya kalau udah melangkahi kodrat Allah, masa manusia atau saya berani menentang kehendak Allah, waduh bahaya deh. Nah lalu kalau jin masuk, kalau korin masuk, atau siluman lah, jin, setan, siluman merakayangan sampai korin-korinan segala macam masuk, ya udah deh, itu berarti nggak bisa dipercaya, udah pasti itu udah ngawur banget ya. Dan kalaupun kita mau memahami tentang rahasia korinnya manusia yang sudah wafat ya, jadi nggak bisa dipercaya, karena ya semua para tokoh-tokoh ahli agama juga mengatakan bahwa korin itu tidak bisa dipercaya. Nah ini kalau balik lagi kepada faktor Linda ya, yang terjadi berjelas itu faktor delusi, dan itu bukan kerasukan dan itu bukan kesurupan, itu murni karena faktor kejiwaannya Linda itu sendiri. Nah orang-orang seperti Linda ini sebetulnya smart, orang yang cerdas, bahkan di sekolahnya mungkin bisa jadi punya banyak prestasi ya di sekolah. Nah kalau Linda mengalami faktor penyakit lain seperti emah ya, masalah di lambung, kalau lagi asam lambungnya naik, wah ini makin bahaya lagi nih. Karena kalau rata-rata orang yang punya masalah lambung ya, emah itu, asam lambung naik itu banyak hal yang bisa menyambung kepada faktor kejiwaan juga ya, ke depresi, kepada hal-hal lain. Ini makin menjadi-jadi ya, dan ini akan menjadi lebih buruk apabila orangnya mengalami faktor delusi akut ya, ditambah memiliki faktor gangguan pada lambungnya, mah tadi ya, ini akan makin nggak baik. Jadi saran saya deh, sebelum nanti faktor Linda ini makin parah lalu menjadi naik level seperti ada istilah namanya skizofrenia. Nah ini kalau udah skizofrenia ini bahaya lagi. Orang-orang yang mengalami skizofrenia itu pastinya wah udah, dia bisa menjadi seorang penyendiri, dia orang yang akhirnya nggak mau bersosialisasi, dia lebih apa ya, sering mendengar bisikan-bisikan yang aneh-aneh, penglihatan yang aneh-aneh, perasaan yang aneh, padahal apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu nggak ada. Jadi
ini bahaya banget, jangan sampai parah, makin parah ini larinya jadi ODGJ. Ya ini sih bukan nakut-nakutin ataupun gimana, barangkali ada pihak Linda sendiri ataupun keluarganya Linda sendiri ataupun kerabatnya Linda sendiri yang melihat mengenai ini, lalu saya terkesan mengata-ngatai hal-hal yang mungkin terlalu menjatuhkan ataupun gimana ya. Wallahi tidak ada ya, tetapi saya hanya mengingatkan karena saya sering menghadapi kasus-kasus seperti itu di mana di bidang saya hipnoterapi ya, dan ini bukan sekali dua kali yang saya temui. Dan proses penanganan hipnoterapi untuk orang-orang yang seperti ini itu membutuhkan waktu antara 3 sampai 5 kali penanganan, bahkan bisa juga lebih ya, bergantung dari seberapa parahnya ya. Dan juga hal-hal yang berkaitan kepada Linda tersebut ya, antara halusinasi dan delusi ini yang berkaitan secara langsung, ini bisa dimanapun tempat, sama seperti yang di berita yang sudah muncul kembali, di mana munculnya Linda lalu dijemput oleh pihak kuasa hukumnya ya, atau pengacaranya Linda ya. Lalu di media juga muncul ya, Linda kerasukan kembali, yang ngakunya atau ada pengakuan kerasukan arwahnya Vina lagi. Nah ini jadi makin ngeblunder gitu. Ini akan membuat banyak para netizen ataupun masyarakat Indonesia akhirnya makin mengkait-kaitkan dengan apa yang dialami oleh Linda di saat kerasukannya itu, atau yang dikiranya kayak kerasukan gitu. Apa yang diucapkan oleh Linda akhirnya aja, iya aja, bener aja. Dan kalau mulai cerita satu kasus, satu orang ya yang pernah saya temui, adanya orang yang mengalami hal-hal seperti itu, seperti Linda ya. Konon sejak duduk di kelas 4 SD, orang ini sering bolos sekolah, bahkan di jam-jam pelajaran sekolah sering pulang duluan ya, karena sering mengalami hal-hal yang seperti kerasukan ya. Sampai akhirnya terus sampai dewasa, sampai usianya 25 tahun ya. Kalau sekarang mungkin usia sudah 28 tahun ya. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah bisa move on, dia sudah bisa fight ya, dalam arti melawan pikiran yang dulunya seperti apa gitu ya, dengan dilawan dengan banyak aktivitas pekerjaan, ya banyak hal lah yang harus dia kerjakan, terutama dia harus bisa mengelola atau memanage pikirannya dia sendiri. Nah, faktor-faktor sering kerasukan ini nih yang akhirnya di keluarganya pun ya tadi lah, dianggapnya anak indigo lah, memiliki kemampuan secara supranatural lah, bisa nerawang lah, bisa meramal lah, ya akhirnya tereksploitasi. Anak ini dieksploitasi oleh keluarganya ya, jadi seolah-olah kayak paranormal ataupun ahli gimana-gimana ya. Ya setelah ada perbincangan secara gimana ya dengan salah satu pihak keluarganya yang masih saudara kandungnya sendiri ya, ngobrol dengan apa yang dialami oleh salah satu keluarganya tersebut. Oh begini, lalu saya kasih gambaran begini, ada ditemukanlah. Lalu saya coba buktikan apa sih kerasukan itu dan bagaimana kerasukan itu terjadi. Jadi bisa seketika kerasukan memang benar. Jadi orang-orang seperti ini kalau udah dibikin sesuatu pesan-pesan terselubung, kata-kata ataupun kalimat seperti apa yang akhirnya coba menjebak ya. Saya bilang, ini ada goib ini deh, ini jin mana ya? Itu seketika si orang tersebut, oh iya itu orang datang dari arahnya, dari ini, dari itu gitu. Ini kayaknya mendekat mau masuk ke badan kamu nih. Bentar ya, saya tangkap ya, saya masukin. Dan itu seketika timbul. Lalu dia seperti mengerang, lalu dia tiba-tiba menangis lah, dia tiba-tiba tertawa lah, segala macam. Nah itu kenapa bisa menangis, bisa tertawa, bisa mengerang ataupun mengaum lah, segala macam. Itu tergantung dari bentuk awal pikiran dia seperti apa gitu. Kalau dia mendelusikan dirinya sedih ya, dia akan berekspresi nangis. Lalu ditanya, kamu siapa namanya? Bisa saja dia menyebut nama yang asal sebut. Dari mana kamu datang? Bisa saja dia menyebut asalnya dari mana.
dari pohon itu tuh, dari pohon toge itulah, ini dan itu segala macam. Itu bisa sangat terjadi. Nah, dari situlah akhirnya saya coba kasih gambaran-gambaran kepada keluarganya tadi agar faktor ini bisa diselesaikan atau ya menghubungilah ahli kejiwaan ya, bisa datang ke ahli psikiater, kemana gitu untuk cek dulu ya. Kalau langsung ke hipnoterapinya boleh-boleh saja ya, tapi yang betul-betul memahami ya hal-hal seperti ini. Jadi nggak hanya sebatas main, wah harus dihipnotis, harus hipnoterapi gitu, nggak bisa secepat itu ya. Karena nggak semua orang-orang yang mampu memainkan hipnotis itu bisa melakukan hipnoterapi ya. Karena banyak di mana-mana pun, karena anak SMP juga ada yang jago-jago hipnotis ya. Tetapi ya sebatas di dunia-dunia entertainment untuk hiburan, yang ngerjain teman-teman segala macam. Tapi kalau udah masuk kategori hipnoterapi itu butuh cara-cara khusus ya. Jadi hanya orang-orang yang mampu memiliki cara-cara khusus untuk hipnoterapi, dan cara penerapannya itu yang secara baik, secara benar, insya Allah akan menjadi suatu solusi yang baik ya. Dan kalaupun saya menyarankan kepada psikiater ya, datang ke dokter ya, ahli kejiwaan, nggak ada salahnya, nggak usah malu, nggak usah gimana-gimana ya. Karena pasti dokter-dokter ahli kejiwaan akan memberikan penjelasan yang detail ya, karena namanya juga dokter ya, ada sekolahnya ya, bolehlah lakukan seperti itu ya. Cuman saya hanya mengingatkan kepada Linda ya, agar Linda harus bisa mengendalikan diri. Kamu anak yang cerdas ya, jadi jangan biarkan diri kamu dikuasai oleh pikiran kamu sendiri yang akhirnya membawa hal-hal ini jadi nggak baik untuk diri kamu sendiri ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu sendiri, termasuk dengan diri kita juga. Hati-hati dengan pikiran kita sendiri, karena faktor-faktor delusi itu bisa terjadi oleh siapapun dan bisa menimpa siapapun. Dan satu hal lagi, untuk orang-orang yang mungkin ya, yang katanya indigo, yang katanya ahli ini dan itu segala macam, yang sering mengalami hal-hal yang saya maksud tadi ya, tanpa belajar ilmu-ilmu pada guru-guru supranatural ataupun gimana ya, yang katanya terjadi dari lahir. Coba deh buka dan lihat di YouTube, kayak di Google, di mana sekarang udah zaman serba muda ya. Apa sih delusi? Apa sih skizofrenia? Apa sih yang namanya halusinasi? Baca di situ. Kalau di YouTube lihat di situ, pasti ada penjelasan-penjelasan, dan banyak sih dari para ahlinya, dokternya, lalu pengakuan dari orang-orang yang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi itu juga termasuk obat untuk dirinya sendiri atau kita sendiri ya, dengan melihat oh orang ini mengalami ini, dan bisa jadi hal-hal apa yang dialami di media tadi yang saya sampaikan di YouTube, dimanapun itu, hal-hal tersebut kurang lebihnya hampir sama pasti dialami oleh penderita yang sama ya. Ya mohon maaf saya bilang ini penderita ya, karena memang itu sudah masuk kategori gangguan kejiwaan ya, walaupun masih kategori gangguan kejiwaan ringan ya. Ya karena orang-orang seperti ini dia bisa hidup normal dengan orang-orang lain, dengan ya dia bisa bersosialisasi, dia segala macam, karena dia memang aslinya smart. Tapi jangan pernah dia mengalami depresi, jangan pernah dia mengalami emosi ataupun sedih. Sekalinya dia mengalami sedih, emosi dan segala macam halnya, atau tertekan ataupun gimana, bisa timbul seketika yang kelihatan seperti kerasukan, bukan kerasukan. Jadi pahami, bukan kerasukannya atau bukan kesurupan. Jadi tolong untuk orang-orang yang punya konten-konten ya korin-korinan, masukin korin lah segala macam, ataupun mediatornya dimasukin gimana, udahlah jangan memperkeruh ya. Lalu yang katanya ahli supranatural yang terkenal ataupun gimana lah segala macam, itu hanya terkenal di nama, dan harusnya bisa memberikan masukan-masukan yang positif, yang memberikan tuntunan ya. Jangan karena dikenalnya karena ahli supranatural akhirnya menjelaskan secara seputar kesupranaturalan yang untuk menguatkan bahwa dirinya adalah akulah seorang ahli supranatural. Lalu untuk para kalangan-kalangan ulama ya, yang bisa menerangkan secara senyata-nyatanya, yang berada di hadis, berada di kitab segala macam, bisa menjelaskan detail
tentang hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan ruh ya, agar ada satu siraman rohani, lalu pemahaman secara keimanan juga ya. Jadi akan lebih memperbaikilah pemahaman-pemahaman terutama di masyarakat Indonesia yang masih banyak juga yang mempercayai hal-hal yang sifatnya seperti itu. Walaupun ya kita nggak boleh menampik tentang dunia gaib ya, karena memang alam gaib dan makhluk gaib Allah menciptakan ya. Kita harus meyakini itu karena itu sudah kodratnya di dunia ini. Ada yang nyata terlihat ya, ada yang nggak terlihat. Cuman sekarang kayaknya kebanyakannya jin kemasukan manusia. Mohon maaf, bukan berarti saya menyinggung kepada Linda yang gimana-gimana, cuman saya mengingatkan karena apa yang saya lihat, apa yang saya baca, situasinya kok berkaitan dengan pada hal itu ya. Moga-moga arwah almarhum Eki dan juga almarhumah Vina diberikan ketenangan di alam sana ya. Sama-sama kita kirim Al-Fatihah ya. Dan pihak keluarganya yang mungkin saat ini kembali terkuak lagi ya, karena kasus ini kembali dibuka lagi, ingatannya, kesedihannya mungkin timbul lagi. Semoga diberikan ketenangan dan yang pastinya ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.